Jumpa lagi dengan kami Kabar Satu Nusantara, inilah berita selengkapnya. Mukti Purwanto Bintarsono, warga Desa Talok RT 6 RW 2 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, yang kesehariannya menjadi tukang cuci sepeda motor, harus berurusan dengan unit reskrim Polsek Pangkah Kabupaten Tegal. Mukti Purwanto dilaporkan ke Polsek Pangkah oleh Mujiarto bin Suherman, warga Desa Purbayasa RT 8 RW 2 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal pada bulan April 2020 dengan dakwaan melanggar pasal 351 KUHP. Cuma ngangkat si korban. Karena korban habis dipukul sama tuh pelaku. Terus si Mukti tuh ngangkat, mau menepikan, kayaknya mau menempatkan ke tepi, tapi lah ya. sebelum ke tepi langsung kena pukulan lagi. Korbannya dipukul lagi oleh pelaku yang bertato itu. Karena emosi. Kejadiannya berarti persis di depan cucian motornya Mas Mukti atau di bengkel atau di mana? Cucian, tapi sini sedikit toh. Ke kanan sedikit ya. Itu ya gedung Aisyah itu ya. Kayaknya mau nyebrang sih istrinya si pelaku tuh mau nyebrang, nggak riting atau nggak gimana, terus dari belakang Ditabrak. ritingnya salah ya, ritingnya kiri beloknya kanan. Tapi keadaannya posisi menabrak itu kencang atau pelan, Bu? Karena tuh yang nabrak tuh terus terang udah ngerem. Tapi tetap benturan ya. Duh, akhirnya tiba. Kayaknya nggak apa-apa, nggak ada luka. Nah, itu posisi sing tatonan yang di waktu gue. Di cucian lah. Cucian. Langsung gedag sing nabrak. Langsung emosi istrinya. Mukti Purwanto diduga melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan dikhawatirkan melarikan diri atau merusak dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, sehingga Mukti ditahan di tahanan Polres Kabupaten Tegal selama 20 hari. Terdakwa kan dalam hal ini kan didampingi oleh penasihat hukum ya, Bapak Ahmad Soleh SH dan partner ya. Dalam hal ini dengan putusan bebas tersebut maka diberikan hak hukum kepada baik itu terdakwa ataupun penasihat hukumnya dan juga kepada penuntut umum. Ya, dan jadi dalam setiap perkara pidana yang ada putusan dari majelis hakim, maka terhadap putusan tersebut diberikan waktu berpikir kepada para pihak tersebut, baik itu penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum itu selama 7 hari. Ya, jadi melihat dari petikan putusan yang sudah ada di depan saya ini terhitung dari sejak tanggal 12 Maret diputus perkara ini pada 12 Maret 2021. Berarti dengan hari ini sudah masuk ke hari kelima sejak diputus, sehingga waktu berpikir dari para pihak tersebut tadi adalah 7 hari. Jadi kalau 7 hari, kalau sekarang ini adalah hari Rabu, maka hari ketujuhnya adalah di hari Jumat tanggal 19 Maret 2021. Kalau sampai hari Jumat belum ada berita acara untuk kasasi, berarti seperti apa? Baik, berarti kalau nanti sampai pada hari Jumat di jam kerja, ya jam kerja di pengadilan, artinya tidak ada upaya hukum yang disampaikan oleh pihak penuntut umum, maka putusan tersebut menjadi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya, jadi artinya kalau berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi karena sudah melewati waktu dari waktu berpikir selama 7 hari untuk menentukan sikap apakah menerima putusan atau langsung menyatakan upaya hukum kasasi karena putusan ini bebas, begitu ya, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Ya, tentu hal tersebut kalau memang misalnya dengan demikian, ya artinya penuntut umum sebagai eksekutor harus segera melaksanakan putusan dari pengadilan seperti itu. Dan dipindahkan ke lapas 2B Slawi pada awal Desember 2020 untuk menunggu proses persidangan. Didampingi Ahmad Soleh Sarjana Hukum, advokat muda dari Kabupaten Tegal, selaku kuasa hukumnya, Mukti Purwanto akhirnya dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam sidang putusan yang digelar Jumat 12 Maret 2021. Sama-sama mengetahui kejadian sama. Saksi perempuan saya tanya juga, apakah saudara melihat terdakwa Mukti melakukan pemukulan terhadap saksi pelapor
dia tidak memukul. Satunya lagi pun saya tanya juga, dua saksi dari DPU sama-sama tidak melihat bahwa klien saya memukul. Saya tanyakan lagi, apa yang saudara saksi lihat pada saat kejadian? Dia yang satu menyatakan saya melihat dia menggendong, mengangkat untuk dipinggirkan karena posisinya waktu dipukul. Saksi satu pun dia menyatakan sama bahwa klien saya Mukti Purwanto terdakwa dia tidak menyeret. Dia memberikan keterangan bahwa hanya mengangkat. Jadi di situ saksi menyatakan dua-duanya tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh klien kami. Bahwa bahkan waktu itu si saksi menyatakan dia malah meraih, jangan dipukul aja, jangan dulu, kasihan. Jadi dalam mungkin pertimbangan di dalam majelis kedua saksi yang dihadirkan oleh JPU, dia menyatakan bahwa terdakwa klien saya tidak memukul atau tidak menyeret, dia hanya mengangkat dan menepikkan. Ya, seperti itu. Langkah apa yang akan Anda lakukan setelah pihak pengadilan menyatakan klien Anda tidak bersalah? Langkah kami tentunya saya akan koordinasi dengan klien ya. Nanti yang jelas kalau kemarin saya ngomong sama klien, saya nanti akan menuntut ganti rugi. Bang, oke. Ya, nanti setelah nanti berkekuatan hukum tetap, kita ajukan tuntutan ganti rugi. Setelah melas bagaimana Pak? Apakah kalau baik? perilaku yang bersangkutan sendiri selama kita terima sejak tanggal 3 Desember itu baik-baik saja, kemudian kooperatif juga terhadap petugas untuk kegiatan segala macam karena memang masih tahanan ya, jadi belum bisa kita lakukan program pembinaan. Karena itu program pembinaan kan setelah nanti menempuh vonis atau narapidana. Makanya untuk keseharian ya masih di dalam kamar, hanya berkegiatan seperlunya saja kayak kegiatan olahraga dan lain-lain, masih dalam di lingkup dalam blok itu saja. Kapan saudara Mukti dikeluarkan dari lapas 2B Selawi ini Pak? Untuk pembebasannya atau pengeluarannya itu memang setelah menunggu dari eksekusi dari kejaksaan ya, intinya itu kita tidak bisa semena-mena untuk mengeluarkan yang bersangkutan setelah divonis dari persidangan. Kita tetap menunggu eksekusi dari kejaksaan untuk pengeluaran. Kemudian kita buatkan surat itu di tanggal 15 hari Senin kemarin, 15 Maret 2021. Itu dasarnya eksekusi dari kejaksaan juga. Setelah menjalani penahanan selama 4 bulan lamanya, akhirnya Mukti Purwanto dikeluarkan dari lapas 2B Selawi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021. Pada sore hari ini klien saya dibebaskan dari tahanan, yang mana alhamdulillah sudah divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selawi. Di sini dalam mengadili menyatakan terdakwa Mukti Purwanto bin Tarsono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kedua pasal 351. Junto ayat 1 pasal 55 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana. Yang kedua, membebaskan terdakwa Mukti Purwanto bin Tarsono dari dakwaan penuntut umum. 3, memulihkan hak terdakwa Mukti Purwanto bin Tarsono dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Jadi alhamdulillah hari ini bisa keluar dari tahanan dan ini kita mau antar ke rumah. Sudah berapa bulan Mas ditahan di dalam lapas? 4 bulan lebih 3 hari.
Oh, yang menangkap polsek mana, Mas? Polsek Pangkah. Nah, dalam persidangan jenengan sudah bisa memaparkan semua bahwa Anda tidak bersalah. Iya, saya menjabarkan semua saya tidak bersalah. Dari saksi-saksi pun melihat saya tidak melakukan apapun, malah menolongnya. Untuk masalah ini apakah Anda ada upaya untuk melaporkan balik tentang pada pelapor yang telah menjebloskan Anda? Kalau masalah melapor mungkin urusan kuasa hukum saya, Pak Soleh. Ini Pak Soleh Ahmad Soleh, Pak lawyer, bagaimana terkait masalah upaya Terkait dengan upaya vonis bebas, putusan bebas, kita nanti ada mungkin pengajuan ganti kerugian lah. Terkait karena ini sudah 4 bulan dia ditahan, ya. Jadi kita ada upaya ke situ. Dari Selawi Kabupaten Tegal, Andika Firdaus, Kabar 1 Nusantara melaporkan.